Persib krisis pemain, opsi tambah pemain asing. Polemik Ismet Sopyan yang dicoret oleh Persija. PSM Makassar bidik Ronaldo. Dan berita dari klub Liga 1 lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers. Inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Jelang pertandingan melawan Barito Putra di pekan ke-10, Persib Bandung diterpa badai cedera dan krisis pemain. Setelah sejumlah pemain masih berkutat dengan cedera seperti Teja Paku Alam, Victor Iqbonevo, Ezra Walian, dan Erwin Ramdhani, ditambah dua pemain muda yakni Kakang Rudianto dan Robi Darwis yang dipanggil timnas, kini Persib pun dikabarkan kembali krisis pemain. Kali ini ada di sektor winger. Setelah sebelumnya Freds Butuan dipastikan akan absen karena masih liburan usai menikah, Erwin Ramdhani yang cedera parah hingga pertengahan musim kini ditambah Febri Haryadi yang dikabarkan mengalami demam. Hal ini diutarakan oleh pelatih Persib Luis Mia. Freds belum bisa bergabung dengan kita. Dia masih diberi waktu libur karena usai menikah. Tapi secepatnya dia akan kembali. Untuk Febri memang terkena demam, tapi besok ia akan latihan lagi, ujar Luis Mia. Lalu apakah ini akan mengganggu kestabilan Persib saat menghadapi Barito nanti? Sebenarnya untuk pelatih sekelas Luis Mia tentu ini tak terlalu masalah ya. Karena Luis Mia ini kan pelatih yang kaya taktik. Jika memang para winger kurang, ya Luis Mia paling merombak formasi dari 3-4-3 ke 4-4-2 atau ke 3-5-1. Ya opsinya dengan menumpukan banyak gelandang di lini tengah. Lagi pula Persib kan ketambahan satu pemain tuh, yakni winger muda Ferdiansa yang udah pulang dari TC karena dicoret. Atau posisi winger ini kan masih ada Arsan dan Ansori. Jadi nggak masalah dong bagi Luis Mia. Tapi yang jadi masalah justru ada nanti nih di pekan ke-11 di mana Persib akan menjamu sang musuh bebuyutan Persija Jakarta di GBLA. Sebab di laga ini Persib dipastikan pincang. Selain 4 pemain yang rawan akumulasi kartu akan absen, ditambah 4 pemain lagi yang dipanggil ke timnas untuk laga FIFA Matchday melawan Curaçao pada 24 dan 27 September 2002 nanti. Yakni pemain ini adalah Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Maklok, dan Febri Haryadi. Sementara Persib jumpa Persija itu tanggal 2 Oktober. Lalu apakah bisa 4 pemain ini kembali ke Persib setelah FIFA Matchday? Ya memang sih, FIFA Matchday untungnya dilakukan di GBLA dan Bogor yang notabene nggak jauh-jauh amat dari markas Persib. Tapi apakah bisa langsung ditampilkan 4 pemain ini saat menghadapi Persija? Sementara itu, striker utama Persib Bandung David Da Silva bicara belak-belakan tentang Luis Mia dan nasibnya di Persib. Menurut TDS, ia senang dengan pelatih baru Persib ini. Sejak ditangani Luis Mia, para pemain jadi lebih kompak dan energik. Ia pun mengaku lebih termotivasi untuk terus berikan yang terbaik untuk Persib. Saya sangat senang dengan pelatih baru ini. Dia memberikan latihan yang bagus. Para pemain lebih semangat dan kompak. Saya semakin termotivasi untuk bisa tampil lebih bagus lagi untuk Persib, ujar David Da Silva. Disinggung soal wacana Persib yang akan menambah pemain asing di putaran kedua atau di akhir kompetisi, DDS mengaku tak terbebani. Menurutnya, pemain masuk dan keluar dari klub itu sudah biasa.
Kalaupun nantinya Persib menambah amunisi asing, dirinya siap bersaing agar bisa jadi pilihan utama di skuad Persib. Bagi saya, pemain masuk dan keluar dari klub itu sudah biasa, dan jika Persib mau menambah pemain asing lagi, itu tak masalah. Saya siap bersaing untuk jadi pilihan utama di skuad ini, ujar DDS. Ya, Persib dipastikan akan menambah amunisi asing. Tapi bukan musim ini ya, kemungkinan musim depan ya. Jadi skuad Persib musim depan itu akan pakai pemain asing 5+1, yakni 5 pemain bebas dan 1 dari Asia. Sebab ini adalah regulasi AFC untuk tampil di ajang AFC Cup. Persib mau tak mau harus rekrut 2 pemain asing lagi. Karena jika Persib hanya memakai 4 pemain asing, Persib dipastikan akan didiskualifikasi di ajang AFC Cup karena melanggar peraturan. Tapi yang pasti untuk saat ini Persib dipastikan akan tetap pakai pemain asing yang ada ya. Gak tahu tuh di jendela transfer nanti apakah akan ada perombakan atau enggak, atau justru ada pemain asing yang justru pergi dari Persib ya. Dari Bali United, pelatih Stefano Cugura memberikan komentarnya dengan datangnya Luis Mia ke Persib. Meskipun Bali United mengalahkan Persib di putaran pertama, namun dengan datangnya Luis Mia, Teko mengaku Persib akan jadi Persib yang berbeda. Masa depan Persib cerah bersama Luis Mia. Menurut Teko, Persib sebenarnya tim yang bagus, memiliki talenta-talenta muda dan akademi yang bagus. Hanya saja selama ini Teko menilai kurang polesan atau kepercayaan dari pelatih Persib sebelumnya, sehingga Persib tampak seperti tim tua renta dan rapuh. Saya pikir Persib itu tim bagus. Mereka punya akademi yang bagus yang menghasilkan pemain-pemain muda bertalenta, tapi mungkin belum terasah dan kurang dapat kepercayaan dari pelatih. Tapi dengan datangnya Luis Mia, saya yakin masa depan Persib akan cerah. Karena Luis Mia ini yang saya tahu dia pelatih yang cerdik dan jeli ya. Tinggal kita tunggu saja seberapa jeli Luis Mia mampu mematangkan para pemain muda Persib ini, ujar Stefano Cugura. Dari Persija Jakarta, kapten sekaligus legenda Persija Ismet Sopyan resmi keluar dari Persija Jakarta. Pemain Gaek berusia 43 tahun ini justru berpisah dengan klub yang ia bela selama 21 tahun ini dengan tidak indah. Tak terlihat atau mungkin belum terlihat ya ada ucapan perpisahan atau upacara perpisahan dari Persija dengan sang legendanya ini. Ismet Sopyan sendiri mengatakan dirinya bukan mengundurkan diri dari Persija, tapi memang dilepas oleh Persija. Ia pun mengaku belum mau gantung sepatu dan akan gantung sepatu tapi bukan di Persija. Ini artinya Ismet masih akan cari klub baru untuk jadi tempat ia mengakhiri karirnya. Melihat Ismet adalah orang Aceh, kemungkinan Ismet akan pulang ke Aceh dan membela Persiraja Banda Aceh di Liga 2 dan pensiun di Persiraja karena Ismet memang mencuat namanya bersama Persiraja pada 1998 silam. Persis Solo dikabarkan akan memilih Alexandre Gama sebagai pelatih utamanya. Persis Solo memang dikejar waktu. Tersisa 5 hari lagi sebelum akhirnya Persis Solo akan didenda 100 juta rupiah jika tak mendaftarkan pelatih baru setelah pelatih lama dilepas dalam waktu 30 hari atau 1 bulan. Alexandre Gama saat ini menganggur usai tak memperpanjang kontrak dengan klub asal Korea Selatan Daegu FC. Pelatih berusia 54 tahun ini adalah pelatih kelas A Eropa dengan sejumlah prestasi meskipun belum pernah melatih tim elit Eropa. Tapi Gama pernah melatih sejumlah timnas seperti timnas Thailand U21, U22 dan U23 serta pernah jadi asisten pelatih timnas Korea Selatan di 2011. Jika benar Gama ke Persis Solo, ini artinya Vincenzo Anese tinggal satu klub lagi jadi tujuan, yakni PSIS Semarang. Tapi Anese pun harus bersaing dengan Robert Renard. Apalagi para supporter PSIS atau Snack dan Panser Biru makin ramai mempertanyakan siapa pelatih kepala PSIS. Ditambah usai PSIS menuai serentetan hasil kurang memuaskan hingga yang terakhir kalah 0-1 dari Persita Tangerang. Dua pemain pun jadi sorotan, yakni Taisei Marukawa dan Ali Sesai.
Para supporter PSS menilai dua pemain ini jauh berbeda ketika masih berseragam Persebaya. Khususnya Taisei, harga mahal yang dikeluarkan PSIS terasa tak sebanding dengan kinerja Taisei di PSIS. Para supporter PSIS meminta untuk segera mengembalikan Wallace Costa dan mencoret Ali Sesai. Sementara untuk Taisei, jika hingga paruh musim nanti tak menunjukkan performa yang lebih baik, ia pun meminta agar Taisei hengkang dari PSIS. Untuk Ali Sesai, saya sih no comment ya, karena menurut saya Ali Sesai di Persebaya dan di PSIS sama saja. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak. Kalau Taisei menurut saya kebanyakan gaya sih lu nggak sadar apa yang bikin lu hebat itu adalah Persebaya atau Aji Santoso lebih tepatnya. Lu tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak dipoles Aji Santoso. Belagu sih minta gaji selangit segala di Persebaya. Terbukti kan di PSIS lu nggak ada tandem, lu ya juga melempem. Hihi, maaf ya. Dari Arema, pelatih anyar Arema Javier Roca dipastikan akan kembali ke Kediri, yakni di saat Arema menghadapi Persik Kediri di pekan ke-10. Ini untuk pertama kalinya Roca kembali ke Kediri usai dilepas di beberapa pekan yang lalu. Motivasi ganda tentu diusung oleh Javier Roca. Selain ingin amankan posisinya di Arema yang tersisa 2 laga lagi, Roca pun ingin buktikan pada manajemen Persik jika dirinya mampu membawa timnya menang lawan mantan timnya. Sementara di kubu Persik Kediri sendiri, sejak ditangani pelatih asal Portugal Divaldo Alves, Persik Kediri memang belum pernah raih kemenangan dengan catatan 2 kali imbang. Dan ini jadi motivasi tersendiri bagi Alves untuk tunjukkan kualitasnya sebagai pelatih baru Persik Kediri. Meskipun desakan untuk mencoret striker mereka yakni Joe Anderson semakin mencuat, namun menurut Alves dirinya tak mau membicarakan hal ini karena ada urusan pribadi yang tak boleh diungkap ke publik. Yang pasti Alves akan terus memberikan motivasi pada para pemain agar bisa tampil lebih baik lagi. Urusan pemecatan atau tidak mungkin akan dibicarakan di jendela transfer nanti. Dari PSM Makassar, meskipun bursa transfer paruh musim masih lama, namun kabarnya pihak PSM sudah mulai bergerak untuk mencari tambahan amunisi. Hal ini diutarakan pemilik klub PSM Makassar, Munafri Arifudin. Menurut pria yang akrab disapa Api ini, hal ini dilakukan agar pemain-pemain incaran PSM tak keburu disamber tim lain. Api mengaku sudah berkoordinasi dengan Bernardo Tavares tentang posisi mana yang dibutuhkan dan ada 2 posisi yang kabarnya sangat dibutuhkan Tavares, yakni posisi belakang dan depan. Untuk posisi belakang, Tavares mengaku membutuhkan pelapis yang sepadan untuk Yuran Fernandes karena jika Yuran cedera, lini belakang PSM pun rapuh. Sejumlah nama pun disodorkan Api pada Tavares, diantaranya bek tengah Persija Ryuji Utomo, bek tengah Madura United Fahrudin Arianto, dan bek tengah naturalisasi Jordi Amat yang kini bermain di Johor Darul Tajib, dan beberapa nama lain yang kabarnya tengah diseleksi. Sementara untuk lini depan, performa Everton Nascimento pun tengah dievaluasi. Kabarnya Tavares membidik penyerang asal Portugal untuk gantikan Everton, namun belum disebutkan siapa sosoknya. Gampang, kalau mau striker bagus dan asal Portugal, Cristiano Ronaldo aja. Terlagi juga nganggur tuh. Hihi.